Hai minasang, genki desu ka? Kali ini ada pembahasan tentang macam-macam alat musik tradisional Jepang. Minasang, yuk disimak. Musik adalah bagian besar dari budaya Jepang. Musik membuatmu lebih bersemangat. Di samping itu mempengaruhi media, ekonomi, dan bahkan subkultur fashion. Di masa lalu, alat musik Jepang tradisional membantu melengkapi pertunjukan teater dengan musik indah yang menghiasi aula para bangsawan. Sejarah alat musik Jepang. Sebelum alat musik dibawa dari Tiongkok dan Korea, temuan arkeologis menunjukkan bahwa orang Jepang membuat suling pedesaan dengan lubang tunggal dari batu dan tanah liat di zaman kuno. Sebelum abad ketiga, seruling mirip ocarina dengan beberapa lubang untuk memainkan nada-nada diperkenalkan dari Tiongkok. Bentuk tanah liat berlubang berbentuk kecapi kecil juga telah ditemukan dari situs arkeologi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ada juga dotaku, alat musik berbentuk lonceng besar dengan dekorasi rumit yang terbuat dari perunggu, yang diperkirakan digunakan dalam ritual-ritual. Ciri khas alat musik Jepang tradisional. Di Jepang, musik pada dasarnya diturunkan melalui instruksi lisan dari master kepada para siswa. Siswa diharapkan untuk belajar dengan mengamati secara hati-hati dan secara intuitif merasakan bagaimana dan apa yang dimainkan guru mereka. Dahulu, hafalan adalah kunci untuk menguasai alat musik. Belum ada notasi musik universal. Notasi musik tertulis hanyalah bantuan kecil. Alat musik Jepang tradisional yang terus eksis, yaitu shakuhachi. Kalau diibaratkan, ini adalah serulingnya negeri matahari terbit. Bahan dan bentuknya persis dengan seruling jenis recorder. Hanya saja seruling Jepang ini hanya punya 4 lubang di bagian depan serta 1 lubang di belakangnya. Alat musik ini konon sudah ada sejak zaman Kamakura era pertengahan. Alat ini diperkenalkan oleh seorang biksu Zen bernama Kakushin. Ia menemukan dan memperkenalkan alat ini seusai belajar dari negeri Tiongkok. Yang kedua, taiko. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, taiko mempunyai arti drum besar. Di masa feodalisme Jepang, alat ini lazim dipakai untuk memotivasi pasukan, mengatur pengumuman, atau menentukan barisan pasukan. Di masa kini, taiko lebih sering dipakai untuk menangkal bencana ataupun sebagai sarana mengekspresikan dunia arwah. Taiko sendiri memiliki beragam jenis. Yang ketiga adalah koto. Ini merupakan alat musik tradisional Jepang yang dimainkan dengan cara dipetik. Secara bentuk, alat musik ini cukup mirip dengan alat musik zeng asal Tiongkok. Koto terbuat dari kayu kiri sepanjang 180 cm dan bagian atasnya dilengkapi senar sebanyak 13 buah. Ke-13 senar tersebut lantas diberi jembatan berjumlah sama yang bisa digerakkan kemanapun. Yang keempat, shamisen. Ini adalah alat musik tradisional Jepang lainnya yang dimainkan dengan cara dipetik. Ciri khas alat ini adalah bagian badannya yang agak kotak berleher panjang serta memiliki senar berjumlah 3 buah. Untuk memainkannya, kamu cukup memetik senarnya dengan sebuah pick yang lazim disebut bachi. Kemudian, biwa. Masih ada satu alat musik tradisional Jepang lainnya yang dimainkan dengan cara dipetik. Biwa adalah alat musik tersebut. Bentuk dan cara memainkan alat ini hampir sama dengan shamisen. Bedanya, leher pada alat musik ini jauh lebih pendek.
Alat musik ini sebetulnya berasal dari Tiongkok, lalu kemudian diperkenalkan di Jepang. Di Jepang, alat ini lazim sekali dimainkan di acara pertunjukan musik tradisional di Jepang, khususnya Gagaku dan Heike Monogatari. Yang terakhir adalah tsuzumi. Alat musik pukul khas Jepang tak hanya taiko saja. Masih ada satu dua alat musik pukul lainnya yang ada di Jepang. Tsuzumi adalah salah satu contohnya. Ini merupakan alat musik pukul yang bagian tubuhnya mirip jam pasir, serta memiliki selempang di bagian tubuhnya. Untuk memainkan alat musik ini, kamu harus meletakkan selempang di bagian bahunya. Tsuzumi lazim sekali dimainkan dalam teater kabuki, teater Noh, pagelaran Minyo, atau juga untuk mengiringi sejumlah lagu rakyat Jepang. Minasang, untuk pembahasan kali ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.